Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil zulmi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita iringi dengan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kita sudah masuk hari kedua bulan Muharram. Hari ini tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan kita melewati tahun ini dengan selamat dan diizinkan oleh Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kita muliakan, kita memahami bahwa pergantian tahun, apakah itu tahun Hijriah atau Miladiyah, pada hakikatnya adalah bukan bertambah umur dunia ini, bukanlah bertambah umurnya kita yang hidup hari ini, tapi pada hakikatnya adalah umur dunia dan umur kita ini semakin berkurang, semakin berkurang. Umur dunia yang sudah semakin pendek ini, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasul, sudah banyak tanda-tanda akan berakhirnya dengan kiamat itu. Para ulama sering menyampaikan tanda-tanda itu sudah banyak yang muncul. Saya kemarin pagi tadi ada teman yang sudah 1 bulan pulang dari Abu Dhabi, pulang dari Qatar. Nah, dia bekerja di situ. Betul apa yang diceritakan oleh para ulama itu, munculnya gedung-gedung pencakar langit yang tingginya sampai 1000 meter sudah ada. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tanaman di padang pasir yang dulu padang tandus sekarang sudah menghijau. Kemudian keringnya sungai Efrat itu juga sudah muncul danau dan lain-lain. Banyak sekali tanda-tanda yang sudah memperlihatkan bahwa kiamat itu semakin dekat. Belum lagi dengan tingkah laku manusia yang digambarkan oleh Rasul, dengan ciri-ciri dajjalnya itu juga sudah muncul. Lalu bagi kita bahwa akhir kehidupan kita ini semakin berkurang, ya. Oleh karena itu dari ayat yang kita bacakan tadi, firman Allah dalam surah Al-Asyar, pantaslah kita ini ya
sebagaimana diperingatkan oleh Allah dalam ayat ke-18 19 yang kita bacakan ini, agar kita senantiasa melakukan koreksi diri, evaluasi, introspeksi kah namanya, ya, menghisap diri kita sebagaimana diisyaratkan oleh ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan, melihat apa yang sudah kita lakukan, kita amalkan untuk persiapan menghadapi hari esok. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi antara dua perintah takwa ada satu perintah untuk kita senantiasa mengevaluasi diri. Lalu innallaha khabirun bima ta'malun, karena Allah itu akan menceritakan, mengkhabarkan pada kita nanti apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Nah, lalu kata Allah peringat, wala takunu kallazina nasallah, jangan kamu ada seperti orang yang senantiasa melupakan Allah. Maka Allah akan menjadikan kita lupa terhadap diri sendiri. Fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah termasuk orang yang fasik. Fasik ini berkali-kali kita sampaikan melalui pengajian dan mimbar. Fasik itu apa? Itu orang yang dia mengaku Islam juga, tapi tidak pernah lepas dari perbuatan dosa dalam kehidupannya. Ya. Senantiasa masih bergelimang berbuat yang salah. Karena fasik itu dalam arti sederhana, dia tahu dengan yang baik, yang hak dan yang benar, tahu apa yang diperintahkan Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan. Sebaliknya dia tahu bahwa yang batil itu batil, yang jelek itu dan segala macam dia tahu, tapi dia tidak mau lepaskan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, barangkali kalau kita lewatkan layangkan pandangan yang jauh, kita tukikkan pandangan yang dekat, kita telusuri kehidupan masyarakat kita dan mungkin termasuk keluarga kita, ya sudah banyak yang kita sudah terjebak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, nah dalam pengertian hijrah, hendaknya kita segera memisahkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Karena Nabi mengatakan, ya hijrah itu apa artinya? Al-muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, pindah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam ayat ini pengertian secara mutlak apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan, yang kita perbuat persiapan untuk hari esok akhirat, itu arti yang mutlak. Tapi juga kita tidak salah memahami apa yang kita perbuat untuk anak cucu kita ke depan, yang barangkali ya kehidupan dunia katakanlah memang cepat kiamat itu, tapi bukan besok pagi, bukan 10-20 tahun yang akan datang, mungkin 50 tahun yang akan datang belum tentu juga. Karena hitungan tahun menurut kita satu hari oleh Tuhan, oleh Allah itu bisa 1000 tahun. Ta'rujul malaikah, ya, bahwa naik malaikat itu fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Naik malaikat menuju ke hadirat Allah itu hitungan satu hari sama dengan 1000 tahun menurut hari kita. Di dekatnya itu hadirin yang kami muliakan. Oleh karena itu saya juga memahami persiapan untuk generasi kita yang disebut dengan Gen Z, itu generasi Z atau milenial, yang banyak sekali tantangan yang dihadapi. Anak-anak kita sekarang susah
menghindarkan diri dari permainan HP. Ya, media sosial dengan segala macam itu yang dampaknya kepada psikologis dan kegiatan fisik. Di tempat saya itu kebetulan ada anak kakak ibu yang bisa mengobati secara tradisional, terapi. Itu ada anak SMP yang main HP ini dari siang sampai malam sampai subuh. Akhirnya matanya itu terbudur keluar, lehernya ini tidak bisa diputar-putar. Karena begitu dia merasa susah dan sakit, dibawalah kepada seorang ahli. Oleh beliau itu diputar keras sehingga berderak, justru semakin bertambah sakit. Nah, lalu dibawa ke tempat anak kakak ibu, diobati. Alhamdulillah sudah mulai itu berangsur pulih. Tapi Allah tetap menentukan, karena memang sudah rusak saraf-sarafnya. Akhirnya SMP berupa meninggal dunia. Itu belum lagi pengaruh gambar-gambar, ya tampilan-tampilan porno yang membuat anak kita rusak. Dan itu memang dilakukan. Belum lagi sekarang muncul yang sudah lama isu kita dengar, judi online. Anak kita main gadget segala macam itu merusak pendidikannya. Tapi yang paling rusak itu adalah saraf-saraf anak-anak kita. Nah, lalu bagaimana kita mengantisipasi, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan masa depan dari anak cucu kita. Ini barangkali juga masuk dalam peringatan Allah. Sehingga kita, anak-anak kita melupakan Allah, melupakan kewajibannya, kadang-kadang tidak sholat dan segala macam, diajak berjamaah saja susah. Karena asik dengan itu, akibatnya mereka nanti menjadi orang-orang fasik yang tidak lepas dari dosa demi dosa. Saya kira ini peringatan Allah. Dari pergantian tahun ini, wajarlah kita melakukan evaluasi dan kita menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah, lalu pindah kita kepada yang diperintahkan oleh Allah. Saya kira demikian saja pengajian singkat kita. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.